Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yeri Rahayu Arani Riadi dengan NIM 41202043 dari kelas Agritis B. Saya dari kelompok 6. Pada hari ini saya akan membawakan kultum dengan tema kematian. Sudah siapkah kamu? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti ini? Apakah kamu tidak yakin bahwasannya azab Allah Subhanahu wa taala begitu keras? Allah Subhanahu wa taala mampu mengazab kamu sekuat-kuatnya. Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk memberikan kepada kamu tiba-tiba tenggelam di bumi. Kamu tidak takut kepada Allah? Demi Allah ya akhi, kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang akan kamu lakukan? Demi Allah, jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab kubur begitu pedih ya akhi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'antum anzarun qazu ila aqarru azamidun." Yang artinya, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari azab kubur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tam bin Affan saja dahulu ketika berziarah kubur beliau menangis ketika ditanya kepada Utsman, "Kenapa hai Utsman, ketika dibacakan kepada kamu surga dan neraka kamu tidak menangis? Tapi ketika kamu berziarah kubur, kamu menangis." Utsman pun berkata, "Karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna qorra awwalu annazilillahirati fa inna za minhum wa ma anzahum asaro inhum wa illam yazumidun fama anzahu asyadu ihum." Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan terakhir yang pertama kali. Siapa yang selamat di kuburannya, maka setelahnya lebih mudah dari itu. Tapi siapa yang tidak selamat dari kuburnya, maka yang sebelahnya lebih sulit dari itu. Hadis riwayat Tirmizi. Jangan kamu menganggap remeh azab kubur. Hidup di dunia hanya sebentar. Kamu kira kamu akan hidup selama 100 tahun di dunia? Kamu kira hidup terus-menerus? Tidak mungkin. Setiap kita mati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu anzi'ah hikotu mahti." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Quran Surat Al-Imran ayat ke-185. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innaka mayyutu wa innahum mayyutun." Sesungguhnya kamu itu akan mati dan mereka juga akan mati. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-30. Kamu dan saya sama saja. Kita semua akan meninggal dunia. Ini yang sesungguhnya kita pikirkan bersama. Kalau kita terus-menerus berbuat maksiat
dan maksiat, bagaimana kalau ternyata malaikat maut datang menjemput di saat kita sedang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu kira malaikat akan tersenyum kepada kamu? Tidak. Dalam hadis Al-Bara bin Malik bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menggambarkan bagaimana kematian orang yang fasik. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila orang kafir atau orang fasik itu hendak meninggal dunia, didatangi malaikat-malaikat yang wajahnya hitam legam. Mereka membawa kain kafan dari api neraka yang baunya sangat tidak enak. Kemudian datang malaikat maut dengan bentuk yang sangat mengerikan. Lalu ia pun duduk di sisi kepalanya orang fasik itu dan berkata, "Hai jiwa yang buruk, keluar kamu." Dikeluarkanlah nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kain wol yang basah. Sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu? Di saat kita sedang berbuat maksiat, ternyata kematian dan ajal mendatangi kita. Kamu siap? Siapa yang siap? Kita semua ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kehidupan dunia bukanlah tempat bersendah gurau, tapi kita hidup di dunia untuk bercocok tanam yang kelak buahnya akan kita tuai dalam kehidupan akhirat. Apalah dunia? Bulat? Oh, tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma hayatu dunya illa mata'u dzuruh." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat ke-20. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan dunia itu sangat hina. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan dengan para sahabatnya, kamu tahu hadis ini? Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan bangkai seekor kambing yang telinganya putus. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan berkata, siapa yang membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Kata para sahabat, hai Rasulullah, kalaupun ia hidup kami tidak mau membelinya karena ia cacat. Wahai Rasulullah, bagaimana ini sudah menjadi bangkai? Lalu kata Rasulullah, fama illahu ya'ahwatu ala imin nahadza alaikum. Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Kita hidup di dunia ini sebentar, Aki. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia, memuaskan syahwat kita dan nafsu kita gadaikan kehidupan yang panjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu hari di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar, Aki? Apakah hanya 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, Aki? Saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, ya Aki, dan juga kepada saya untuk sama-sama kita bergandengan tangan menuju surga Allah yang luas, seluas-luasnya langit dan bumi.
Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut ya akhi? Atau kamu lebih senang mendapatkan api neraka? Demi Allah, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah. Sekian kultum yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.